Minasan konnichiwa. Watashi Kanji wa Gokumi desu. Kyou wa santan ni suken happy yo shimasu. Minasan ni wakaru yasui yo u ni nenbaku setsugen shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, watashi wa Jakarta dai Byakufu Koukou no Sensei no Sadafati Alfaro desu. Watashi wa 11のクラスです。私の趣味はバドミントンです。私は18歳です。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、私はジャカルタ大俳句長高校の先生、エリアブスラです。私は12 H のクラスです。私の趣味は踊りです。私は18歳です。よろしくお願いします。はじめまして、私はジャカルタ大ビアク部オープンの3年生のラファラビクタダフィです。私は 12H のクラスです。私の趣味は朝向けとです。私は18歳です。よろしくお願いします。Hai, minasan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu 3R. 3R adalah konsep pengelolaan sampah yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi pengurangan barang yang dapat menjadi sampah, dan reuse adalah pemakaian kembali barang yang masih bisa digunakan, dan recycle berarti mendaur ulang sampah yang bisa menjadi barang baru yang bermanfaat. Konsep ini membantu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Apa itu 3R dalam bahasa Jepang? Yang pertama, reduce. Reduce dalam bahasa Jepang biasa disebut dengan ryusu. Sedangkan reuse dibaca dengan ryusu. Sedangkan recycle biasa dibaca dengan reisakuru. Ryusu to wa gomi yo dasanai yo ni heratsu koto desu. Reduce adalah mengurangi agar tidak menghasilkan sampah. Contohnya, sukai sute no mono o kawanai, tidak membeli barang sekali pakai, atau ma bagu o sukai, menggunakan tas belanja sendiri. Ryusu to wa mo ichido te sukeru mono o kurikai shite te suka koto desu. Reuse adalah memakai kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya, peto botoru o kurikai shite suka, menggunakan ulang botol plastik. Atau furiu fukuo rifomu suru, memperbaiki atau memodifikasi baju lama. Recycuru to wa sukai owata mono o atarashi seihin ni sukuri naosu koto desu. Recycle adalah mengolah barang bekas menjadi produk baru. Contohnya, gomi yo butse suru, memilah sampah. Kedua, kan ya kami o saisei suru, mendaur ulang kaleng dan kertas. Jepang telah menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle secara luas dan efektif dalam sistem pengelolaan sampahnya. Penerapan ini didukung oleh kerangka hukum yang sangat ketat, infrastruktur yang memandai, dan budaya disiplin masyarakat yang kuat. Keberhasilan sistem ini merupakan hasil dari kerja sama solid antara pemerintah kota, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Jepang bahkan mempraksai inisiatif 3R secara global pada KTT G8 pada tahun 2004 untuk mempromosikan pembangunan masyarakat daur ulang material yang secara internasional. Apa yang menjadi fokus utama dari inisiatif 3R di Jepang? Reduce, mengurangi, mendorong masyarakat dan industri untuk mengurangi produksi sampah sejak awal. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dan memilih produk yang lebih tahan lama. Reuse, menggunakan kembali. Memaksimalkan
penggunaan barang agar tidak langsung dibuang. Contohnya, barang bekas layak pakai dijual di toko second hand, head off atau book off, atau digunakan kembali dalam fungsi lain. Recycle, daur ulang, memilah dan mengolah sampah menjadi bahan baru. Jepang sangat ketat dalam pemilahan sampah, sehingga proses daur ulang berjalan efektif. Kesimpulannya, inisiatif 3R di Jepang berfokus pada penggunaan sampah atau penggunaan kembali barang dan peningkatan daur ulang yang menciptakan sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Siapa yang terlibat dalam penerapan 3R ini? Dalam penerapan inisiatif 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, di Jepang banyak pihak yang terlibat. Secara umum, tanggung jawabnya dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, pemerintah pusat mengatur kebijakan nasional 3R, membuat regulasi dan menerapkan undang-undang terkait daur ulang. Yang kedua, pemerintah daerah atau kota mengelola sistem pemilahan sampah, jadwal pembuangan, dan fasilitas daur ulang di daerah masing-masing. Yang ketiga, industri dan perusahaan menerapkan 3R dalam produksi, mengurangi kemasan, dan mengumpulkan barang bekas dan memakai bahan daur ulang lagi. 4. Masyarakat dan warga melakukan pemilahan sampah dengan disiplin, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mempraktikkan reuse. 5. Lembaga non-pemerintah atau komunitas melakukan edukasi, kampanye lingkungan, serta kegiatan relawan untuk mendukung penerapan 3R. Di mana sajakah 3R diterapkan di Jepang? Sumbernya dari Wikipedia. Yang pertama, ada di rumah tangga. Pemilihan sampah sangat ketat dan jadwal pembuangan berbeda tiap kategori. Yang kedua, ada di sekolah. Edukasi 3R sejak dini, penggunaan peralatan makan, ulang, dan pakai, dan ulang kertas. Yang ketiga, ada perusahaan dan industri. Pengurangan limbah, daur ulang material, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Keempat, ada toko dan supermarket. Kantong plastik berbayar, budaya barang bekas atau reuse, serta tempat pengumpulan sampah daur ulang. Dan yang kelima, perkantoran dan gedung publik. Implementasi paperless dan pemilahan sampah di setiap area. Keenam, transportasi umum dan stasiun. Tempat khusus untuk daur ulang botol, kaleng, dan PET. Yang ketujuh, ada pemukiman dan kota. Aturan pemilahan sampah yang detail dan fasilitas daur ulang tingkat kota. Ke-8, event dan tempat wisata. Pemilahan ketat, penggunaan alat makan reuse, dan kampanye pengurangan sampah. Dan ke-9, pertanian dan makanan. Daur ulang limbah makanan menjadi kompos atau pakan, serta pengurangan food waste. Kapan inisiatif 3R dimulai digencarkan di Jepang? Inisiatif 3R Reduce, Reuse, Recycle mulai digencarkan di Jepang pada awal tahun 2000-an dan menjadi kebijakan nasional yang kuat sejak 2004 sampai 2005. Berikut garis waktunya. Tahun 2000, Jepang mengesahkan Basic Act of Establishing a Sound Material Society yang menjadi dasar hukum 3R. Ini adalah titik awal penguatan kebijakan daur ulang nasional. Tahun 2004, pada KTT G8 Island, Jepang mengusulkan dan mendorong inisiatif global 3R. Ini menandai langkah besar Jepang dalam mempromosikan 3R secara internasional. Tahun 2005, Jepang menyelenggarakan 3R Ministerial Conference pertama di sini. Pemerintahan Jepang mulai secara agresif mengampanyekan 3R kepada publik, memperketat pemilihan sampah rumah tangga, mengapa masyarakat Jepang begitu disiplin dalam memilah sampah? Aturan pemerintah sangat ketat. Sampah yang tidak dipilah benar tidak akan diambil, sehingga warga harus patuh. Pendidikan sejak kecil anak sekolah diajarkan kebersihan, pemilahan sampah, dan tanggung jawab. Lahan TPA terbatas. Jepang harus mengurangi sampah dan memaksimalkan daur ulang karena ruang sangat sempit.
Budaya tanggung jawab sosial warga tidak ingin merepotkan orang lain, sehingga disiplin dalam membuang sampah. Infrastruktur 3R lengkap kantong resmi, tempat pengumpulan, dan fasilitas daur ulang memudahkan masyarakat. Kampanye jangka panjang. Pemerintah terus menjalankan kampanye 3R secara nasional sejak 1990-an. Sumber dari Green Tech. Bagaimana cara orang Jepang menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, reduce atau mengurangi. Masyarakat Jepang mengurangi sampah sejak awal dengan cara membawa eco bag dan botol minum sendiri, menghindari kemasan berlebihan dan memilih barang yang tahan lama, menggunakan sapu tangan pribadi untuk mengurangi tisu. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Budaya memakai barang berulang sangat kuat, contohnya menggunakan botol, tas belanja, wadah, dan kardus. Menggunakan mug di kantor, bukan cup sekali pakai. Menjual atau menyumbangkan barang bekas ke toko second hand seperti book off, heart off, dan mode off. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Pemilihan sampah dilakukan sangat detail dan disiplin. Sampah dipilah menjadi burnable, non-burnable, plastik, kertas, kaleng, botol kaca, botol PET, kardus, baterai, dan elektronik kecil. Ada jadwal pembuangan khusus setiap jenis sampah. Sampah yang salah dipilah tidak akan diambil petugas. Sumber ini dari Green Tech. Pengurangan sampah rumah tangga di Indonesia diupayakan melalui pendekatan batasi sampah atau reduce, guna ulang sampah, reuse, dan daur ulang sampah, recycle. Yang selanjutnya dikenal 3R. Pengurangan sampah dengan pendekatan 3R ini dilakukan baik oleh masyarakat maupun pelaku bisnis sebagai penghasil sampah. Pada tahap ini, secara prinsip peran pemerintah adalah membantu menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam kurun waktu tertentu dan memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan. Label ramah lingkungan, kegiatan 3R, dan pemasaran produk daur ulang atau PDPPI 2021. Kebijakan 3R di Indonesia sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2012 dan selalu dilakukan penguatan kebijakan dengan revisi atau perubahan peraturan terkait. Perbedaan 3R secara garis besar di Indonesia dilaksanakan melalui bank sampah, TPS 3R, pusat daur ulang atau PDU, serta Material Recovery Facility atau MRF. Apa fokus utama inisiatif 3R di Indonesia? Fokus utama inisiatif 3R atau Reduce, Reuse, Recycle di Indonesia adalah mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan mendaur ulang sampah menjadi bahan baru. Tujuannya adalah menekankan volume sampah yang masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir, memperpanjang siklus hidup bahan, serta membangun sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Beberapa poin yang bisa dijelaskan seperti lebih spesifiknya, pengurangan sampah atau reduce. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah melalui kebijakan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor bisnis. Pemanfaatan kembali atau reuse, barang yang masih layak pakai dimanfaatkan kembali agar tidak langsung menjadi sampah. Daur ulang atau recycle, sampah dipilah dan diolah kembali, misalnya oleh bank sampah, TPS 3R, atau MRF, menjadi bahan baru yang bisa digunakan kembali. Siapa yang terlibat dalam penerapan 3R di Indonesia? Pemerintah atau pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan menyediakan fasilitas seperti TPS 3R dan mengatur sampah bank. Masyarakat atau komunitas lokal, rumah tangga, dan komunitas terlibat langsung dalam reduce, reuse, dan recycle. Swasta atau pelaku usaha mendukung 3R melalui CSR, pengurangan sampah kemasan, dan bank sampah. Lembaga pendidikan atau sekolah dan kampus melakukan edukasi, kampanye, dan program 3R kepada siswa. LSM atau organisasi lingkungan membantu sosialisasi, pendampingan bank sampah, dan kampanye 3R. Di mana sajakah 3R diterapkan di Indonesia? Yang pertama, di rumah tangga. Memilah sampah organik dan anorganik menggunakan barang pakai ulang seperti botol minum, tas belanja, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua ada di sekolah. Program bak sampah seperti sekolah, pengurangan sampah plastik saat kegiatan sekolah,
daur ulang kertas dan membuat kerajinan dari barang bekas. Yang ketiga, perkantoran. Pengurangan penggunaan kertas paperless, reuse alat kantor seperti Mac, dokumen, dan folder. Pengelolaan sampah elektronik. Yang keempat, industri dan pabrik. Pengelolaan limbah menjadi energi, pengurangan bahan baku sekali pakai, program daur ulang limbah produksi. Kapan inisiatif 3R mulai digencarkan di Indonesia? Inisiatif 3R atau Reduce, Reuse, Recycle di Indonesia dimulai digencarkan secara lebih formal sekitar tahun 2008 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menetapkan prinsip pencegahan limbah dan 3R sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah. Beberapa poin pendukung Undang-Undang Nomor 18 2008 mengatur tanggung jawab nasional dan lokal seperti prinsip avoidance atau menghindari sampah, termaksud penerapan 3R menurut laporan UNRCD. Sejak setelah undang-undang tersebut, paradigma pengelolaan sampah di Indonesia mulai bergeser dari collection, transfer, dump menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang. Riset IGS menyebut bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menyusun strategi nasional 3R setelah Undang-Undang 2008 dengan draft strategi disiapkan sekitar tahun 2008-2009. Mengapa Indonesia perlu menerapkan sistem masif? Alasan mengapa Indonesia perlu menerapkan secara masif. Yang pertama, volume sampah sangat besar di Indonesia, menghasilkan jutaan ton sampah per tahun, dan sebagian besar masih berakhir di TPA. Di banyak daerah sudah penuh, misalnya TPA Bantar Gebang yang hampir mencapai kapasitas. 3R mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran sungai dan laut, peningkatan mikroplastik, kerusakan ekosistem laut. Indonesia adalah negara kepulauan. 3R membantu menekan pencemaran sejak sumbernya. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Mengelola ulang barang bekas, mengurangi kebutuhan bahan baku baru, contohnya mendaur ulang. 1 ton kertas dapat menyelamatkan 17 pohon. Bagaimana cara orang Indonesia menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada reduce, kurangi sampah dengan membawa tas sendiri atau botol minuman atau memilih produk isi ulang. Reuse, menggunakan kembali barang seperti toples, kantong plastik, atau botol kaca. Recycle, pilah sampah di rumah dan serahkan ke bank sampah atau TPS. 3R untuk daur ulang atau jadi kompos. Kebijakan nasional 3R di Indonesia diatur dalam Perpres Nasional Jakartanas KPBU Kemenku. Contoh edukasi praktik nyata di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membacakan sisi baik dan sisi kurang baik yang ada di Jepang. Sisi baiknya, yang pertama, pemilahan di sampah di Jepang sangat ketat dan disiplin. Sampah dipilah hingga belasan kategori sehingga proses daur ulang lebih maksimal. Yang kedua, kesadaran masyarakat sangat tinggi. Warga sudah memahami dan menerapkan 3R sejak kecil. Yang ketiga, dukungan pemerintah kuat. Ada aturan jelas, jadwal buang sampah teratur, dan pelanggaran bisa ditindak. Sisi kurang baiknya, aturan sangat ketat bisa membebani keluarga baru. Pemilahan sampah rumit dan bisa menyulitkan pendatang atau penduduk asing. Yang kedua, biaya pengelolaan sampah sangat mahal. Teknologi tinggi dan sistem ketat membutuhkan anggaran besar. Yang ketiga, beberapa daerah masih bergantung pada insinerasi atau pembakaran, walaupun dikontrol tetap menghasilkan emisi. Lalu saya akan membacakan sisi baik dan sisi kurang baik yang ada di Indonesia. Sisi baik yang pertama, kesadaran 3R mulai berkembang, banyak sekolah, komunitas, dan kota besar mulai mengadopsi 3R. Yang kedua, program bank sampah sangat membantu masyarakat mendorong pemilahan sampah sambil memberi manfaat ekonomi. Yang ketiga, kebiasaan reuse. Cukup kuat masyarakat sering memakai ulang botol, wadah, atau kantong belanja. Sisi kurang baiknya, yang pertama, pemilahan sampah masih rendah. Kebanyakan masih mencampur sampah, membuat daur ulang sulit. Yang kedua, kesadaran disiplin belum merata, terutama di daerah dengan edukasi dan fasilitas terbatas. Yang ketiga, kebijakan belum ditegakkan secara konsisten, aturan ada tetap pengawasan lemah. Menurut saya penerapan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle sangat penting untuk mengurangi jumlah yang terus meningkat terutama di lingkungan perumahan Indonesia. Dengan membiasakan diri mengurangi penggunaan barang yang tidak perlu, memakai kembali barang yang masih layak, dan
mendaur ulang sampah dengan benar. Masyarakat dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menghemat sumber daya alam walaupun beberapa orang masih memilah sampah itu merepotkan. Menurut saya manfaatnya jauh lebih besar karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman untuk dihuni. Opini saya, Jepang menerapkan 3R dengan sangat baik karena warganya disiplin dan sistem pengelolaan sampahnya sudah tertata. Sementara itu, Indonesia masih berkembang. Kesadaran masyarakat belum tinggi dan fasilitas belum merata. Namun, berbagai program lingkungan menunjukkan bahwa Indonesia mulai menuju penerapan 3R yang lebih baik. Opini saya tentang penerapan 3R yang ada di Indonesia dan di Jepang. Penerapan 3R di Jepang dan di Indonesia berbeda. Di Jepang jauh lebih disiplin karena didukung oleh aturan ketat, pendidikan sejak dini, dan fasilitas yang lengkap. Masyarakatnya terbiasa memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Indonesia sudah mulai menjalankan 3R, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, edukasi yang belum merata, dan budaya penggunaan barang sekali pakai. Meski begitu, gerakan seperti bak sampah dan pengurangan kantong plastik menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar untuk maju. Penerapan 3R Reduce, Reuse, dan Recycle merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi jumlah sampah dan menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah perumahan Indonesia yang jumlahnya penduduknya padat dan konsumsi hariannya tinggi. Reduce membantu mengurangi sampah dari sumbernya, Reuse mendorong penggunaan ulang barang agar tidak cepat menjadi limbah, dan Recycle memastikan sampah yang sudah tidak terpakai dapat diolah kembali menjadi barang bermanfaat. Dengan menerapkan 3R secara konsisten, masyarakat tidak hanya ikut menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tetapi juga berkontribusi pada penghematan sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup bersama.